Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali saya Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan dari Ibu Wati di Jakarta Selatan. Pak Agus, perusahaan kami sedang diperiksa oleh kantor pajak untuk tahun 2022. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan sudah disampaikan oleh pemeriksa. Salah satu hasil koreksinya adalah pembebanan biaya pulsa dan pembayaran tagihan HP karyawan yang hanya bisa dibebankan sebesar 50%. Pemeriksa mengacu pada aturan KEP 220 tahun 2002 yang mau saya tanyakan, apakah di tahun 2022 untuk biaya pulsa dan pembayaran HP harus dikoreksi 50%? Ibu Wati di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto-Lihin, Tax Partner dari ETS Consulting. Oke, baik. Menjawab pertanyaan Bu Wati, ya. Jadi di sini dari pertanyaan Ibu bahwa perusahaan Ibu sedang dilakukan pemeriksaan pajak, ya. Jadi untuk tahun pajak tahun 2022. Jadi di sini salah satu koreksi dari pemeriksa adalah koreksi biaya pulsa handphone dan biaya tagihan pembayaran handphone karyawan. Ya, jadi di sini perusahaan Ibu Wati memberikan fasilitas ya kepada karyawan. Jadi fasilitas ini salah satunya adalah biaya pulsa dan biaya tagihan pembayaran handphone karyawan yang dibayarkan oleh perusahaan. Jadi memang pada umumnya suatu perusahaan itu akan memberikan imbalan ya kepada karyawannya. Ya, imbalan itu berupa gaji, ya, berupa tunjangan yang dimana dalam bentuk uang yang biasanya itu dibayarkan secara langsung. Nah, tapi ada juga pembayaran dalam bentuk fasilitas. Nah, ya. Nah, jadi pemberian dalam bentuk fasilitas atau pemberian dalam bentuk barang, ya inilah yang namanya istilahnya natura dan kenikmatan. Nah, istilahnya benefit in kind. Contohnya untuk imbalan dalam bentuk natura ya, imbalan contohnya itu adalah pemberian dalam bentuk barang, misalkan pemberian dalam rangka pemberian parcel ya kepada karyawan ya. Dan juga sedangkan kalau dalam bentuk imbalan dalam bentuk kenikmatan tadi adalah fasilitas ya, fasilitas bisa jadi fasilitas mobil dinas, fasilitas pulsa handphone atau fasilitas rumah dinas seperti itu. Nah, jadi memang di ketentuan sekarang di berlakunya Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Undang-Undang Nomor 7 2021 ya. Di situ memang ada perlakuan perbedaan ya untuk atas natura dan atau kenikmatan ini. Semula ya di undang-undang pajak sebelumnya natura dan atau kenikmatan itu bukan merupakan objek pajak. Nah, sedangkan untuk sekarang dengan berlakunya Undang-Undang 7 tahun 2021 terhitung tahun pajak 2022 ya. Jadi untuk natura dan atau kenikmatan itu merupakan objek pajak. Jadi apabila pihak penerima natura kenikmatan itu adalah wajib pajak orang pribadi, maka dikenakan pemotongan PPh ya, PPh pasal 21. Nah, jadi ada namanya prinsip terkait untuk terkait atas aspek pemajakan ya, atas pemajakan natura ini ya. Jadi istilahnya apabila penghasilan itu dapat dikenakan pajak penghasilan bagi pihak penerima, maka pengeluaran tersebut itu dapat dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang mengeluarkan, ya istilahnya taxable deductible. Nah, dan juga ada namanya suatu penghasilan tidak dapat dikenai pajak penghasilan, ya bagi pihak yang menerima, maka pengeluaran tersebut itu tidak dapat dibebankan oleh pihak yang mengeluarkan. Artinya istilahnya non-taxable, non-deductible. Nah, tetapi untuk terkait atas natura dan kenikmatan ini ya, tadi kan saya sudah sampaikan itu objek pajak. Tapi nggak semua ya, nggak semua natura kenikmatan itu menjadi objek pajak. Ya, di Undang-Undang 7 tahun 2021 diatur ya, ada natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak. Ya, misalkan seperti apa? Misalkan pemberian makanan atau minuman kepada seluruh pegawai. Ya, itu dikecualikan dari objek pajak. Nah, dan lagi ada namanya natura kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Ya. Nah, dan selanjutnya ada natura kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, dan selanjutnya lagi ada natura dan kenikmatan yang bersumber dari anggaran APBN ya atau APBD.
Nah, dan yang terakhir, itu ada natura dan kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, untuk jenis dan batasan tertentu inilah ya, di situ diatur lebih lanjut ya di ketentuan juklaknya di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 ya. Di situ salah satunya adalah untuk jenis dan batasan tertentu ini yang memang dikecualikan dari objek pajak ya, untuk natura kenikmatannya adalah misalkan untuk peralatan dan fasilitas kerja ya dari pemberi kerja ya, misalkan seperti apa? Misalkan pemberian komputer ya, laptop, handphone ya, telepon seluler beserta sarana penunjangnya ya, seperti apa? Seperti pulsa, sambungan internet yang mana diterima oleh pegawai untuk menunjang pekerjaan si pegawai tersebut. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Bu Wati ya, jadi untuk pemberian pulsa kepada karyawan ya sehubungan dengan menunjang pekerjaan karyawan itu, maka tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 21 kepada karyawan tersebut. Nah, jadi artinya dengan berlakunya natura dan kenikmatan ya sebagai objek pajak ya, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 2021 dan juga ketentuan lebih lanjut di PMK 66 tahun 2023 ya. Jadi untuk ketentuan pembebanan sebesar 50% untuk biaya telepon ya, untuk biaya pulsa, biaya kendaraan ya, yang mana berdasarkan Cap nomor 220 tahun 2002 ya, itu menjadi tidak berlaku. Ya, jadi ketentuan PMK 66 tahun 2023 ya memang dia nggak mencabut ya Cap 220, tapi ketentuan itu ya sudah tidak sejalan dengan aturan yang lebih tinggi ya. Jadi ada namanya asas lex superior derogat legi inferiori. Ya, jadi artinya bisa diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang ketentuan yang lebih tinggi seperti itu. Jadi bisa menjawab pertanyaan Bu Wati. Jadi untuk koreksi dari pemeriksa atas pemeriksaan pajak tahun 2022 atas pemberian pulsa, pemberian handphone kepada karyawan sepanjang menunjang pekerjaan karyawan, biaya tersebut ya bisa dibebankan 100% ya dan bukan merupakan objek PPh pasal 21 bagi karyawan. Jadi Bu Wati bisa membuat surat tanggapan atas hasil pemeriksaan pajak itu dengan memberikan alasan-alasan sesuai dengan penjelasan yang sudah disampaikan tadi. Oke, demikian. Saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Bu Wati dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.